See you move, you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you, I'll see you, I'll see you do it again. You made a way, you made a way, I'll see you do it again. I'll see you, I'll see you, I'll see you do it again. You made a way, you made a way, do it again. I know the night won't last. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, kita bersuka cita boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan dalam ibadah hari ini. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, biarlah boleh memberikan kekuatan, jamahan dari kuasa Tuhan bagi kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya Yesus. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Allah yang memagari kami dengan anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang sempurna Tuhan, yang boleh menerima kami apa adanya. Haleluya. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap menyembah Engkau ya Allah. Tuhan melawat setiap diri kami. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu,
sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Haleluya. Penuhi tatamu Tuhan, penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji. Mari angkat tanganmu bagi Dia, beri keagungan dan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji. Yes, penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, Anak domba Allah, kami sembah Engkau, Yesus. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau selamanya. Oh, selamanya layak disembah. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Angkat tanganmu bagi namanya yang kudus. Haleluya. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah gunung batu keselamatan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Hati kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu di atas segalanya. Sebab hanya Engkau pribadi yang benar, yang layak kami sembah. Saat kesempatan pagi hari ini, setiap jemaat-Mu, setiap jiwa yang rindu menyembah kepada Tuhan, kiranya boleh dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ibadah di online. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Engkau bekerja, melawat, dan menopang setiap jemaat-Mu melalui pujian dan penyembahan, ibadah yang kami lakukan pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, dengan kekuatan dan pengharapan kepada Engkau, Tuhan Yesus Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya lawatan Allah nyata atas hidup kami, dan Engkau saja Tuhan yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya sapa sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita boleh bersukacita memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menjadi sumber kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Allah sumber kuatku. Yes. Tanggalkan bebanmu kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Dia. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes, selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku
mengandalkan kekuatan, namun yang pasti, yes, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kekuatan kita, Dia benteng hidup kita. Mari katakan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita tidak menutup mata di dalam situasi saat-saat seperti ini. Kita membutuhkan kekuatan ekstra. Kita membutuhkan satu penolong yang melindungi dan memproteksi kehidupan kita. Dan kalau orang dunia mungkin banyak mengandalkan kekuatan atau obat-obatan, vitamin dan yang lain. Tapi bagi setiap orang yang percaya Yesus, kita memiliki benteng hidup yang sejati. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang akan menopang dan memberikan proteksi senantiasa dalam hidup kita. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, serahkan hidupmu kepada Dia, Allah yang menjadi gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Panggil namanya Yesus, Yesus. Dia akan menopangmu. Dia akan memberimu kekuatan. Dia akan memberimu kelegaan. Haleluya, Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
seperti rusa Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kau Tuhan. Hasrat hatiku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Yesus, oh Yesus, Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku Tuhan, Engkau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap merenungkan firman-Mu. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup dan jiwa kami. Dalam nama Yesus. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa dan berharap kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran oleh Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah yang tetap setia dengan perbuatan karya-Mu, Allah yang memelihara hidup kami, mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan,
bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan menyembah Engkau hari ini. Kiranya pujian penyembahan yang kami hantarkan kepada Tuhan menjadi sebuah persembahan yang harum dan menyukakan hati-Mu. Tiba waktunya Tuhan untuk kami mendengarkan suara-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Berilah kepada kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang siap untuk diajar dan dibentuk oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk setia menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat ulang tahun ke-22 GPB Friendship. Makin tangguh dan makin tumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Saudara yang begitu berkomitmen untuk bertumbuh bersama di gereja Friendship ini. Kita tahu bahwa perjalanan 22 tahun bukanlah waktu yang sebentar, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Sang Kepala Gereja. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di usia 22 tahun ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan? Kita tahu bersama ada pepatah yang berkata bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Ya. Jadi menjadi tua adalah masalah umur. Setiap orang tidak bisa menghindarinya, tetapi menjadi dewasa di dalam Kristus itu adalah pilihan dan komitmen setiap kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita dapat bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Allah berkata demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini terkandung sebuah kebenaran. Bagaimana kita sebagai orang percaya makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus sebagai penulis kitab Filipi ini memberikan contoh dirinya, bagaimana sejak pengenalannya terhadap Kristus, dia bertumbuh makin hari makin dewasa di dalam Kristus. Haleluya. Tentu itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Tentu itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap anak-anaknya. Tidak terus-menerus menjadi bayi rohani, tidak terus-menerus ingin akan air susu, tetapi bertumbuh dan mempunyai otot-otot rohani yang kuat, sehingga dia bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Menjadi murid Kristus yang tangguh, menjadi murid Kristus yang tumbuh, menjadi murid Kristus yang menjadi berkat bagi dunia ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini kita melihat bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Kristus. Yang pertama adalah bertumbuhlah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-12 di bagian awal dikatakan,
bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Apa maksud Rasul Paulus berkata demikian? Tentu ayat ini tidak bisa dihilangkan dari kaitannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11, Paulus berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kerinduan terbesar dari Rasul Paulus. Itulah sebabnya di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yang paling kuinginkan ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi semakin serupa dengan Dia. Jadi kerinduan terbesar dari Rasul Paulus di luar hal-hal yang lain adalah untuk mengenal Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah titik kedewasaan yang Tuhan harapkan bagi setiap anak-anaknya. Rasul Paulus juga sudah singgung dalam Roma pasal 8 ayat 29, di mana kita semua orang percaya bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Dan itulah yang paling diinginkan, itulah yang paling dirindukan, itulah yang dikejar oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Tapi dia berkata, bukan berarti dia sudah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Dalam ayat berikutnya dikatakan, melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya, kata mengejar dalam bahasa Yunani dari kata dioko. Kata dioko itu sendiri berarti berjuang, berusaha, dan mengejar. Pursu, chase, ya, mengejar dengan segala upaya. Dan bentuk kata kerja ini adalah present tense, artinya terus-menerus mengejar, terus-menerus berusaha, terus-menerus berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itulah kerinduan terbesar dari Rasul Paulus. Adakah itu menjadi kerinduan terbesar bagi kita? Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan Yesus? Tapi apakah kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus? Sedihnya ada banyak anak-anak Tuhan yang meskipun ditinjau dari sudut waktu, dia sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertumbuhan kerohaniannya masih anak-anak, masih begitu-begitu saja. Masih suka tersinggungan, masih suka ngambekan, malas ke gereja, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, tidak pernah bersaksi kepada orang lain, tidak bertumbuh secara rohani. Padahal kerinduan Tuhan Yesus supaya setiap orang percaya makin hari makin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah itu yang kita kejar? Apakah itu yang kita perjuangkan? Apakah itu yang kita upayakan terus menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun? Kita berjuang, kita mengukur diri kita. Puji Tuhan, tahun ini saya menjadi lebih sabar seperti Kristus dibanding dengan tahun lalu. Puji Tuhan, hari ini saya semakin menjadi kudus seperti Kristus dibanding dengan tahun-tahun yang lampau. Menjadi semakin Kristus harus menjadi kerinduan terbesar kita, keinginan terbesar kita dibanding dengan hal-hal lainnya. Itulah kata dioko. Lalu di dalam ayat ini juga dikatakan, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah kalimat potensial
yang mengarah kepada kepastian untuk memilikinya. Dikatakan oleh Kamus Fribourg. Jadi ini adalah kalimat potensial yang menunjukkan kepada kepastian untuk mendapatkannya, untuk dapat meraihnya. Jadi Paulus berkata, kalau aku dapat menangkapnya, menangkap apa? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 dan 11 tadi. Walaupun dia belum sampai ke sana, tapi dia masih dalam upaya untuk mengejarnya. Supaya dia dapat menangkapnya, seperti Kristus telah menangkap dia. Dia berkata, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya pikir ketika Rasul Paulus menulis bagian ini, dia mengingat bagaimana Tuhan menangkap dirinya untuk dijadikan anaknya, untuk dijadikan hambanya. Tuhan tidak menyerah dengan Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus itu membenci Tuhan, meskipun Rasul Paulus memberontak kepada Tuhan, meskipun Paulus yang waktu itu masih Saulus, berupaya untuk membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, tapi Tuhan tidak menyerah dengan Paulus. Tuhan mengejarnya dan akhirnya Tuhan menangkapnya. Tuhan tidak menyerah dengan Paulus. Dan Paulus sadar akan hal itu. Kalau dia telah ditangkap oleh Tuhan dan dijadikan sebagai orang yang dikasihinya. Itulah sebabnya dia berkata, aku pun akan berusaha, aku pun akan berjuang, aku pun akan mengejar. Kalau aku dapat menangkapnya, menjadi semakin serupa dengan Kristus, aku tidak mau menyerah. Bapak Ibu Saudara, Paulus bukanlah orang yang sempurna. Kadang-kadang dia gagal. Di Galatia, dia ditegur oleh Petrus karena sikapnya yang berlaku munafik. Dia pernah gagal, dia pernah jatuh, dia pernah berdosa. Tetapi dia tidak mau menyerah untuk terus berusaha menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan harusnya kita demikian. Kita tidak boleh menyerah. Seperti Kristus telah menangkap saya dan saudara. Dia tidak menyerah dengan engkau. Dia mengejar engkau. Dia berusaha menangkap hidupmu dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa setan. Untuk dijadikan miliknya, untuk dijadikan anaknya, untuk dijadikan umatnya. Tuhan tidak menyerah dengan hidupmu. Mengapa engkau menyerah dengan dosa? Mengapa hari ini engkau menyerah dengan iblis? Seharusnya engkau tidak menyerah untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan? Bertumbuhlah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadikan itu sebagai kerinduan terbesar kita, keinginan terbesar kita, yang terus menerus kita upayakan, yang terus menerus kita kejar, sehingga akhirnya kita dapat menangkapnya, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Yang kedua, jangan biarkan masa lalumu menghambat pertumbuhanmu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, diulang lagi dalam ayat ini, bahwa bukan berarti dia sudah menjadi serupa dengan Kristus. Dia tidak merasa bahwa dia telah dewasa di dalam Kristus. Tapi dari waktu ke waktu dia akan berusaha, dia akan berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa keselamatan kita itu adalah karena kasih karunia Allah semata-mata.
Namun demikian Allah turut bekerja di dalam diri orang yang mengasihi Dia. Dan kita harus berjuang untuk terus-menerus mengasihi Tuhan. Dan demikian pun dengan Paulus di bagian ini. Dia ditangkap oleh Kristus dan dia berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bukan dia telah sampai ke level itu, tapi dia sedang memperjuangkannya. Dan yang dilakukannya yang kedua adalah dia melupakan apa yang telah di belakangnya. Apa sih yang ada di belakang Paulus yang dilupakan oleh Rasul Paulus? Ada dua hal. Yang pertama adalah dosa-dosa di masa lalunya. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang berdosa. Dia adalah seorang yang gigih berjuang menentang orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tidak sedikit orang yang ditangkap, tidak sedikit orang yang dipenjarakannya, tidak sedikit orang yang disesah, tidak sedikit orang yang dianiaya, dan tidak sedikit juga yang dibunuh atas persetujuannya. Salah satunya adalah Stefanus. Saya merasa bahwa ketika Rasul Paulus membayangkan tentang itu, dosa-dosa masa lalunya bisa saja menghambat dia untuk bertumbuh makin maju. Tapi dia mengambil keputusan, aku mau melupakan apa yang telah di belakangku. Aku tahu bahwa Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosaku dan melemparkan dosa-dosaku ke tubir-tubir laut. Sehingga dia tidak lagi mengingat akan dosa-dosanya. Dalam perenungannya di masa tuanya, Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16. Paulus merasa bahwa dirinya adalah yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa yang ada di dunia ini. Tetapi justru kesadaran itu membuat dia untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dan dia menjadikan dirinya menjadi contoh. Kalau dulu dia begitu jatuh dalam dosa, begitu menjadi pembenci Tuhan, pemberontak kepada Tuhan, dikasihi Tuhan, menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan, maka orang lain yang berdosa pun mendapat kesempatan yang sama dengan dia. Tapi dia menolak untuk terus-menerus mengingat dosa-dosanya. Dia tidak lagi digayuti dengan dosa-dosa masa lalu, sebab dia tahu bahwa dosa-dosa di masa lalu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama. Kalau engkau masih digayuti dengan dosa-dosa masa lalu, mungkin engkau pernah jatuh dalam dosa perzinahan, mungkin engkau pernah jatuh di dalam dosa narkoba, mungkin engkau pernah jatuh dalam dosa-dosa yang lainnya, dan engkau terus memikirkan itu, engkau terus diikat dengan dosa-dosa itu. Padahal engkau sudah datang kepada Tuhan, padahal engkau sudah minta ampun kepada Tuhan. Tapi engkau terus membiarkan dirimu digayuti dengan dosa-dosa masa lalu. Maka itu bisa menjadi penghambat pertumbuhan kerohanianmu di dalam Tuhan. Karena itu putuskanlah, melupakan apa yang telah di belakang, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Sadar betul saya orang paling berdosa, sadar, tapi tidak membiarkan dosa-dosa itu mengikat kita sehingga menghalangi pertumbuhan rohani kita. Yang kedua yang dilupakan oleh Rasul Paulus adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Itu dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus backgroundnya adalah orang-orang Yahudi. Dan salah satu sifat orang Yahudi adalah membangga-banggakan tentang kebenaran dirinya. Kalau mereka berkumpul, mereka ngobrol, biasanya obrolannya berkisar, kamu keturunan siapa? Silsilahmu dari siapa? Karena faktor silsilah itu menentukan kedudukan prestise seseorang. Atau kamu sudah berapa kali membaca Taurat? Sudah berapa kali kamu hafal hukum Taurat? Jadi selalu itu yang menjadi ukuran kebanggaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku orang Ibrani asli,
Aku keturunan Benyamin, aku melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Aku penganiaya jemaat itu sebagai kebanggaan. Ya mungkin di keyakinan yang lain itu masih sama kebanggaan yang seperti itu. Tetapi ketika Paulus mengenal Kristus, maka kebanggaan diri itu dianggap sebuah kerugian. Bahkan dia berkata semuanya itu sampah, tidak punya arti, tidak punya nilai dibandingkan pengenalan terhadap Kristus. Karena Kristus itu lebih mulia daripada segalanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang-orang percaya terjebak dalam hal ini. Kebanggaan diri yang ditonjolkan, merasa lebih benar dibanding dengan orang lain, merasa lebih suci dibanding dengan orang lain, merasa lebih pandai dibanding dengan orang lain, merasa lebih rohani dibanding dengan orang lain. Kebanggaan diri dapat menghambat pertumbuhan kerohaniannya. Paulus berkata semuanya itu sampah, semuanya itu sebuah kerugian. Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Dia sadar bukan kebanggaan diri dia diselamatkan, hanya karena anugerah saja dia diselamatkan. Dia menggantungkan hidupnya hanya pada perkenanan Tuhan, hanya pada kasih karunia Tuhan. Demikian pun dengan kita, kalau kita ingin bertumbuh, lupakan kepada kebanggaan diri sendiri, lekatkan diri kepada Kristus, berharap kasih karunia-Nya, berharap kemurahannya setiap hari, setiap saat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi menaruh hidup kita pada kebanggaan diri, pada pembenaran diri. Mari kita tanggalkan itu. Itu adalah masa lalu kita yang harus kita lupakan. Haleluya. Arahkan diri kepada Kristus. Nah itulah yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan semakin hari semakin dewasa. Yang ketiga, arahkan pandanganmu pada panggilan surgawi. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini indah sekali. Rasul Paulus melupakan masa lalunya. Segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan, Paulus tidak mengizinkan itu menggayuti dirinya, mengganggu pertumbuhan rohaninya. Dia melupakan kebanggaan terhadap diri sendiri. Dulu adalah sebuah kebanggaan, tapi dia berkata itu semua sebuah kerugian, itu semua sampah. Tapi sekarang dia punya arah yang baru. Dia arahkan pandangannya kepada panggilan surgawi. Dan dia berlari-lari ke arah panggilan surgawi itu. Bapak Ibu Saudara, kata berlari-lari itu sendiri juga kata yang sama dari kata dioko, yang berarti mengejar, yang berarti berjuang, yang berarti berusaha dengan keras. Jadi Paulus berjuang, berlari-lari, mengejar, berusaha dengan keras pada panggilan surgawi yang ada di hadapannya, yaitu hadiah. Hadiah. Kata hadiah dalam bahasa Yunani brabeion. Kata ini berarti penghargaan bagi orang yang memenangkan sebuah perlombaan. Hanya 2 kali saja kata ini muncul dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ini, dan lainnya ada dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah, brabeion. Lalu, karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ya, memperoleh hadiah itu, memenangkan perlombaan itu. Dan tentu saja hadiah itu bukan keselamatan. Sebab keselamatan oleh karena anugerah,
Bukan sebuah hadiah karena memenangkan sebuah perlombaan, karena sebuah upaya yang dilakukan, bukan. Tapi keselamatan adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan. Paulus pun sudah mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Jadi hadiah ini bukan keselamatan. Tetapi ini mengacu kepada apa hadiah ini? Kalau kita memenangkan perlombaan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dalam surat Wahyu, surat terakhir dalam perjanjian baru, yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dalam setiap surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil itu selalu diakhiri, barang siapa yang menang, dia akan memperoleh mahkota kehidupan, dia akan memperoleh mana dari surgawi, dia akan mendapatkan batu putih yang berisikan namanya, yang dia dan Allah saja yang tahu. Barang siapa yang menang. Nah, itulah hadiah-hadiah yang Allah siapkan. Mahkota yang Allah siapkan. Dan hadiah itu tentu saja berbicara tentang pengadilan Kristus, yaitu bema. Tentang hal itu Rasul Paulus juga sudah mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kursi pengadilan Kristus adalah sebuah penghakiman hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Isunya bukan untuk membuang seseorang ke neraka atau meletakkan seseorang di surga, bukan. Tapi isunya adalah untuk menguji perbuatan orang sejak dia percaya kepada Tuhan. Apakah dia akan mendapat hadiah itu? Apakah dia akan dinyatakan menang dan memperoleh upah yang dijanjikan? Atau dia akan mengalami kerugian dan dia akan menderita malu? Pilihannya di situ. Nah, saya percaya bahwa Rasul Paulus dalam konteks ini juga dia mengejar, ya, dia berlari-lari, dia berusaha, dia berjuang untuk mendapat hadiah ini, yaitu di depan kursi pengadilan Kristus. Kristus sang hakim berkata, Paulus, you are a winner. Paulus, kamulah pemenangnya. Dan kamu berhak untuk menerima hadiah ini. Mahkota kemuliaan bagimu. Haleluya. Itulah sebabnya di bagian awal Rasul Paulus berkata, aku tidak ingin mendapat malu. Mengapa Paulus berkata demikian? Sebab pandangannya diarahkan pada panggilan surgawi. Saat namanya dipanggil, Paulus tidak ingin malu. Tetapi dia boleh berbesar hati oleh karena dia dianggap menang dalam pertandingan dan dia mendapatkan hadiah itu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, nama kita juga akan dipanggil di kursi pengadilan Kristus, disaksikan oleh semua orang kudusnya. Nama kita akan dipanggil satu persatu untuk menghadap kepada sang hakim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kita akan diadili. Apakah perbuatan kita baik atau jahat? Apakah kita dianggap menang dalam perlombaan dan mendapat hadiah, atau kita akan mengalami kerugian dan kita akan mendapat malu. Saudara, saya sering memikirkan ini dengan hati bergetar. Oh Tuhan, saya tidak ingin di kursi pengadilan Kristus. Saya malu. Karena Kristus berkata, Yosua, ternyata perbuatanmu sungguh tidak menyenangkan aku.
perbuatanmu, pelayananmu hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Tidak ada satupun yang kudapati yang berkenan kepadaku. Saya takut akan hal itu. Itulah sebabnya saya pun didorong untuk berlari-lari. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan hidup, selagi Tuhan masih memberi nafas, aku akan berlari-lari, berjuang, berusaha dengan keras, supaya aku mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saat Tuhan memanggil namaku, aku didapati setia. Aku didapati mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku didapati sebagai pemenang dan berlayak menerima hadiah. Adakah ini kerinduanmu juga, saudaraku? Mari di usia 22 tahun gereja kita, sampai di mana tingkat pertumbuhan kita? Biar kita tidak santai-santai sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang penting saya diselamatkan. No. Akan ada kursi pengadilan yang akan mengadili kita. Mari kita berlari-lari, mari kita berusaha, mari kita berjuang dalam hidup ini supaya kita mendapatkan hadiah yang disediakan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melayani sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan maksimal. Semaksimal mungkin, berjuang keras. Sehingga kita nanti pulang, kita puas ketika Tuhan berkata, you are a winner. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami. Engkau yang paling tahu kedalaman hati kami, apakah kami bertumbuh di dalam Tuhan ataukah kami menjadi orang Kristen yang masih kanak-kanak, yang masih kerdil secara rohani. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus memampukan kami untuk kami memiliki komitmen bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk kami meninggalkan masa lalu kami, melupakan masa lalu kami, baik dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebab Tuhan Yesus sudah memikul dosa-dosa kami. Maupun kebanggaan terhadap diri sendiri, kemegahan terhadap diri sendiri. Kami mau tanggalkan, kami mau lupakan. Dan kami mau berlari-lari, kami mau mengarahkan pandangan kami mau berjuang keras untuk mendapatkan hadiah yaitu panggilan surgawi. Tuhan, kiranya firman-Mu Engkau terjemahkan lebih jauh dalam hati setiap kami yang sudah mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus yang Kau perintahkan, supaya kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan, selidiki hati kami sekali lagi, ampuni segala dosa-dosa dan perbuatan kami, baik melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Kuduskan kami sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, boleh melakukannya ya di rumah masing-masing. Tetapi bagi yang belum baptis harap bersabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita angkat roti di tangan kita lebih tinggi dari hidupmu, karena roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Kita renungkan bagaimana tubuh Tuhan Yesus
dicambuk, didera, disiksa. Kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk tombak, kaki dan tangannya dipaku. Tubuhnya diremukkan adalah supaya menggantikan kita yang berdosa. Sebelum kita makan bersama-sama roti ini, dengarkanlah firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kita. Lebih tinggi dari hidupmu, sebab cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus. Renungkanlah darah yang mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri, darah yang mengalir dari lambungnya yang ditusuk tombak, darah yang mengalir dari kaki dan tangannya yang dipaku, darah yang mengalir dari sekujur tubuhnya yang dicambuk, didera, disiksa karena kita. Firman Allah mengingatkan kita, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikianlah darah Tuhan Yesus tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Sebelum kita minum, dengarkanlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari bersama kita minum anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak Engkau menebus kami, tapi dengan darah-Mu yang mahal, darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda, sehingga olehnya kami diampuni, kami dibenarkan, kami diangkat sebagai anak Allah. Bukan karena kecakapan kami, pekerjaan kami, ataupun perbuatan kami. Sungguh Tuhan, semuanya karena kasih karunia dan kemurahan-Mu semata-mata. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap umat-Mu yang melakukan perjamuan kudus dikuatkan imannya, disegarkan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk semakin setia mengiring Tuhan. Bapa kami di surga, dalam kesempatan ini kami mengangkat di atas mezbah doa bagi bangsa kami Indonesia. Mohon kemurahan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa kami, secara khusus dalam upaya pemerintah kami mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan membuat berhasil segala yang mereka kerjakan, baik melalui PPKM yang masih diperpanjang, ataupun melalui vaksinasi yang terus dikejar, sehingga menghasilkan herd imun. Tuhan Yesus, kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah kami mencapai tahap yang maksimal, sehingga kami dapat melewati situasi sulit ini. Berkati Tuhan Yesus setiap tenaga-tenaga medis, berkati TNI Polri, berkati Satgas penanganan COVID, berkati Tuhan Yesus kepala-kepala daerah,
seluruh aparatur negara yang bergerak, berjuang untuk menangani pandemi ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Makasih Bapa, juga dalam upaya pengentasan ekonomi, Tuhan pun memberkati segala yang dilakukan oleh pemerintah kami. Puji Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk gerejamu yang berulang tahun ke-22 ini. Sungguh Tuhan Yesus, ini bukan waktu yang sebentar, ini waktu yang cukup lama. Kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan dan merayakan kasih setiamu atas gereja ini. Kami bersyukur Tuhan. Namun demikian ini menjadi koreksi bagi kami. Apakah kami makin bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Biar oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dibuat oleh Tuhan, makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu yang mungkin mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, baik secara ekonomi, baik yang menghadapi masalah dalam keluarga. Tuhan Yesus, Engkau sumber jawaban, kiranya Engkau hadir, Engkau menolong, memberikan jalan keluar kepada mereka, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian pun Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan, mari Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka oleh kuasa bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus untuk adik Jordan yang masih mengalami sakit, Tuhan Yesus kiranya Engkau menjamah anak ini dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Adik Jordan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak-anak kami, sekolah mereka, Tuhan Kau memberkati, masa depan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong dalam masa belajar online. Mungkin ada di antara mereka yang menjadi stres dengan situasi ini. Tuhanlah yang menjadi penghiburan kekuatan bagi mereka. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau berkati supaya persembahan ini dapat dimaksimalkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kepada kami hati yang bersukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorai bagi Allah, meninggikan namanya yang kudus, sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Haleluya, iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab daripadanya lah datang segala berkat dan pertolongan pada waktunya. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami, menguatkan kami, menghibur kami dengan persekutuan kami dengan Tuhan. Nah sekarang Tuhan, kami akan kembali ke dalam segala kegiatan kami. Mari Tuhan Kau kedangkan tangan-Mu dan melepaskan berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati rumah tangga mereka, biar menjadi
keluarga yang harmonis, yang rukun, yang bahagia, dan menjadi berkat bagi keluarga yang lain yang ada di kanan kiri muka belakang mereka. Berkati pemuda-pemudi, Engkau proteksi mereka, Engkau jaga hidup mereka, biar mereka menggunakan masa muda mereka secara maksimal bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, buat terobosan-terobosan baru dalam situasi yang sukar seperti ini. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, kembalilah ke dalam segala kegiatan-Mu, kiranya berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa yang kekal di surga, pengasihan dari putranya yang kudus Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta naungan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa tinggal serta dengan kita, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.